Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bertemu lagi bersama saya Erwan Sriwijaya. Saya nyolok dulu ya. Nah, sorry kedengeran. Dan hari ini kita akan belajar tentang strategi. Jadi di mata kuliah strategi dan taktik iklan, itu memang kuncinya di strategi, di ide, pemahaman media. Tiga hal itu yang apa namanya saya tekankan di sini karena teman-teman di mata kuliah ini diarahkan untuk menjadi seorang strategic planner. Dan juga, oh iya saya juga hampir lupa, eee, ngasih tahu kalau strategic planner ini adalah salah satu profesi ya di bidang advertising dan basic-nya emang komunikasi banget kalau yang pernah saya alami sebagai seorang strategic planner. Nah ini, jadi strategi ini adalah roadmap for creative team. Jadi di sini, bagaimana seorang seorang strategic planner di mata kuliah ini akan membedah struktur komunikasi, kemudian memberikan arahan kepada tim kreatif untuk mencari ide. Oke, jadi kita akan belajar berdasarkan oleh 3.0 Tools for Strategy dari FCB Communication. Ini adalah salah satu multinational advertising agency yang besar di dunia. Jadi yang pertama kita lihat dari sudut pandang brand yang berkomunikasi dengan target audiensnya. Ini merupakan struktur dasar dari komunikasi periklanan, di mana teman-teman harus bisa membedakan kalian adalah sebagai pengelola brand yang ingin berkomunikasi dengan target audiensnya. Kemudian sekarang, nah, di sini yang penting dari sebuah pengolahan brand adalah USP atau Unique Selling Proposition. Preposisi unik yang menjual dari sebuah brand yang membedakan antara brand ini dengan kompetitornya. Makanya sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kompetitor message-nya apa. Nah, gini ya. Jadi misalnya nih ya, kalian mau bermain di atau kalian mengelola, apa namanya, pasar pasta gigi, kembali pasta gigi. Saat kita bicara dengan pasta gigi Pepsodent, dia adalah pasta gigi yang sehat untuk keluarga. Close Up, dia nggak jual sehatnya, yang dia jual adalah aroma segar. Siwak F, yang dia jual adalah islaminya. Nah ini, kalian misalnya tonton tadi ya, tonton dari contoh minggu lalu, kalian mau mengeluarkan Yakult, pasta gigi Yakult. Makanya di sini harus ada pembeda nih, pasta gigi Yakult dibandingkan dengan yang lain dan nggak boleh sama. Fatalnya saat misalnya kalian memberikan Yakult ini pasta gigi keluarga, orang akan bingung, ini Yakult atau Pepsodent? Dan biasanya market leader dia sudah mengklaim duluan, orang akan lebih mudah mengingatnya. Contoh paling dasar dari market leader ini adalah Aqua dan Honda. Untuk bicara kategori air mineral, orang lebih nyaman ngomong Aqua walaupun yang dibeli Fit atau yang dibeli, Ades. Tetap ada Aqua nggak? Oh adanya Ades. Ya udah deh nggak apa-apa Aqua Ades aja. Honda itu juga sama, di beberapa tempat di Indonesia yang saya pernah tinggali seperti di Riau, Honda itu adalah motor. Jadi misalnya ada yang tanya, "Kok tak bawa Honda?" Nah itu artinya, "Kamu nggak bawa motor nih?" Atau, eee, "Aku nak ke sana dengan Honda Vespa," misalnya. Itu mungkin, jadi maksudnya motor Vespa. Honda itu maknanya jadi motor karena dia market leader. Nah ini, selanjutnya kita akan mendalami fase kedua, siapa yang mau kita ajak berkomunikasi? Di sini ada kita mapping dulu nih. Pertama, loyalis kompetitor. Tadi ya, saat teman-teman sedang meng-handle, Yakult, terus kalian lihat nih, siapa sih yang biasa menggunakan Pepsodent, siapa yang biasa menggunakan Close Up. Loyalis-loyalis kompetitor kita siapa aja. Terus di sini, nah kita lihat kalau ini memang produk baru, dia belum punya pelanggan, tapi ada kans orang-orang yang udah tahu sama Yakult. Jadi kita bisa mengasosiasikan Yakult ini sama Yakult dari yogurt. Atau kalau kalian misalnya Yakultnya sudah beredar gitu setahun gitu ya, berarti dia sudah punya pelanggan yang loyal. Kita mapping juga, enaknya di dunia digital, teman-teman bisa track dari followers. Nah, ini followers ini adalah pelanggan loyal kita. Tugasnya adalah move, memindahkan loyalis kompetitor untuk pelanggan loyal, untuk membesarkan pangsa pasar kita ya. Nah, di target audience ini juga kita harus profiling, jadi kita buat profilnya secara demografis, secara fisik berarti ya. Nah, di sini
Bisa kita lihat secara fisik adalah seorang wanita, dia 30 tahun, wanita, sudah menikah, pekerjaannya copywriter, gajinya 5 juta per bulan. Namanya, Yuni misalnya. Nah ini harus dibuat profiling yang jelas. Jadi biar kita bisa membayangkan, oh profilnya adalah orang ini. Dan sebisa mungkin sih untuk profiling itu cari orang-orang yang kita kenal. Kemudian ada psikografis. Jadi psikografis ini adalah, tes kesukaan, hal-hal yang dia lakukan pada saat ada waktu luang, nggak kelihatan secara fisik, tapi itu yang disukai oleh dia. Nah, tadi Yuni ini adalah green life, orang yang suka dengan, apa namanya, isu-isu alami, terus kemudian nature, suka sama alam, suka hiking, lagi gunung. Family is my priority, prioritas dia adalah keluarga. Nah, ini saat positioning-nya dia berarti kalau secara apa ya, secara brand pasta gigi dia Pepsodent banget ini. Work for fun dan egaliter. Bekerja untuk bersenang-senang, untuk hobi, untuk kesukaan, dan egaliter. Dia tuh sama, sama semua orang, sama, tidak membeda-bedakan. Itu adalah karakter personalnya dia. Nah, kita perlu untuk me-mapping atau memprofiling siapa sih orang yang mau kita ajak berkomunikasi. Dan berikutnya, teman-teman juga perlu menggali need and want. Jadi need and want di sini adalah need kebutuhan secara rasional, want adalah keinginan secara emosional. Contohnya, saat bicara mau beli pasta gigi, apa namanya, need itu adalah harganya berapa, ukurannya berapa, semuanya bisa diukur masuk ke need, kebutuhan, rasional. Sedangkan want, kemasannya warna apa, aromanya ada apa. Tapi kalau jumlah aromanya berapa di need ya, tapi aromanya apa, dia suka apa enggak, termasuk. Terus baunya, aromanya enak apa enggak, itu want, keinginan. Nah, ini merupakan reason to believe. Jadi fasenya ada tahu, faham, tahu, mengerti, paham. Kenal, memahami, merasakan. Jadi kenal itu biasanya, oh ya ada produknya, pasta gigi Yakult. Kemudian understand, dia akan secara rasional menggali informasi tentang itu, dan feel dia akan merasakan, oh warnanya putih, oh aromanya ada stroberi, itu dia akan mencoba untuk merasakan. Jadi di sini aspek dari kognitif dan afektif dan kognitifnya ada. Dan kemudian konsep ini kemudian pembuatan strategi di buku referensi kita digabungkan dengan McCann Erickson. Ini juga sama multinational advertising agency yang worldwide, play role for strategy. Di sini ditambahin big idea. Jadi untuk how to say, bagaimana menyampaikan pesan ini, ada ide besarnya. Nah ini biasanya kalau di FCB berarti big idea urusannya anak-anak kreatif yang nyari ide. Sedangkan kalau di McCann itu strategic planner-nya nyariin ide besarnya apa nih, nanti anak kreatif yang nurunin di spesifik medianya. Terus sekarang kita coba menggali bagaimana sih membuat sebuah creative brief, prosesnya apa, tahap-tahapannya gimana. Yang pertama, seorang strategic planner itu akan memahami tren budaya, kebenaran manusia, dan juga wawasan merek. Itu apa sih? Jadi, teman-teman ada yang pernah nonton ini nggak? Kemarin banyak sih yang nyebutin, Gojek yang cendekiawan. Di situ kan, kita melihat bagaimana insight, bagaimana kita tahu sehari-hari kalau sendal jepit kita putus, kita akan nyari paku untuk ditubles sementara. Terus kemudian saat kita nggak punya shower, sementara kita pakai selang sama plastik yang dibolong-bolongin. Atau saat kita sering juga lihat kalau kita beli bakso, itu bawahnya bakso diikat, terus kemudian sambal, ikat lagi atasnya. Nah, gitu itu sebetulnya adalah, eee, tren, budaya. Jadi budaya itu nggak semestinya harus tari-tarian, ya itu budaya, cuma budaya yang dekat sama kita ya budaya yang kita, apa namanya, kita alami sehari-hari. Itu yang harus kita coba gali, atau saat teman-teman mendalami iklannya Ramayananya Dimas J yang qosidah ya, dia melihat bagaimana budaya THR, orang pasti belanja baju untuk orang-orang tercinta, bapak, ibu, kakak, adik, itu adalah tren budaya.
Terus kemudian kebenaran manusia. Kebenaran manusia di sini adalah, eee, apa ya, insight dari personalnya manusia. Misalnya kayak lelaki itu nanti atau sorry, wanita itu melahirkan, terus apa ya, kalau laki-laki mencari kerja itu sebenarnya budaya sih. Laki-laki akan tumbuh rambut di kumis, jenggot, itu kebenaran manusia. Terus kemudian wawasan merek di sini, eee, informasi terkait produk. Kalau tadi ngomongin pasta gigi Yakult kembali lagi, kandungannya apa, terus aromanya apa saja, itu teman harus pahami dan ini bisa digali lewat ini sebenarnya, proses pencarian data di skripsi, survei, FGD, deep interview, observasi. Dari creative brief ini kemudian kita akan menggali informasi yang tentang brand tadi, ada latar belakang dari brand, di sini kita gali dulu kenapa sih mereka tuh beriklan, apakah benar mereka harus beriklan? Terus kemudian mandatory itu biasanya biasanya sih terkait sama logo dan placement-nya ya. Logo itu harus tempatkan di mana, sebesar apa, slogannya apa. Terus kemudian janji merek, ini adalah pesan manfaat bagi target audience. Jadi gini, saat kita bicara janji mereknya, kita lihat janji mereknya Honda gitu ya, irit, yaitu adalah dia akan kenapa sih dia memutuskan untuk memberikan inovasi irit, karena dia melihat target audience-nya dia misalnya adalah mahasiswa yang pengen jalan-jalan, cuma budgetnya terbatas, atau keluarga muda, biasanya keluarga muda awal-awal nikah masih pakai motor ya. Nah, dia butuh untuk nyicil rumah, butuh untuk beli susu, kebutuhannya banyak nih. Tapi dia juga pengen transportasi kesehariannya juga tetap bisa jalan. Itu adalah janji merek, dia menjanjikan Honda motornya irit. Karena tadi target audience-nya butuh itu. Nah, di sini akan miss saat, Honda, makanya Honda nggak pernah jualan ke anak-anak yang senang balapan. Anak yang balapan sukanya motor cepat, Yamaha. Honda nggak bakal masuk ke sana. Nah, di sini kita lihat target audience yang digali adalah think and feel. Apa yang difikirkan, apa yang dirasakan. Apa yang difikirkan adalah kebutuhan, apa yang dirasakan adalah keinginan dari target audience. Nah, think and feel tadi akan mendorong target audience untuk memilih brand-nya. Jadi saat yang di sini yang target audience-nya adalah anak muda yang senang kritik misalnya, wah yang dia butuh adalah motor yang cepat dan mencicil, jatuh pada KLX. Nggak mungkin dia milih Honda. Honda irit, larinya nggak seberapa cepat dibandingkan Kawasaki atau Yamaha. Karena yang tadi yang dibutuhkan adalah yang dia pikirkan itu adalah sesuatu yang ya jangan greedy lah, misalnya anak-anak muda yang senang trek-trekan gitu ya, yang dipikirkan adalah bagaimana memacu motor dengan cepat. Yang dirasakan adalah aku butuh kecepatan. Terus, dorongan naluri yang mendominasi tindakannya. Jadi di sini nanti, apa namanya, tadi saat orientasinya itu sukanya sama ngebut-ngebut, atau anak muda sukanya adventure, jalan-jalan, nyari air terjun baru, nyari, apa namanya, tempat-tempat wisata baru, explore-explore tempat wisata di Jogja. Ini dorongan keinginan-keinginan ini akan mendorong tindakannya untuk jalan-jalan. Dan akhirnya nanti dia pilih motor yang berarti yang tangguh, nggak harus cepat nggak apa-apa, irit, jatuhnya ke Honda. Oke, ini kita akan mengkategorikan bagaimana memberikan informasi produk. Jadi di sini yang garis, horizontal itu ada sebelah kiri thinking, semakin rasional, sebelah kanan feeling, rasa. Jadi produk-produk di sini, di sebelah kiri itu produk-produk yang dibeli karena alasan rasional, need. Sebelah kanan produk-produk yang dibeli karena alasan rasa, keinginan. Terus garis yang vertikal, semakin atas, itu dirasa semakin penting bagi target audience-nya. Yang di bawah tidak terlalu penting. Kita lihat contoh satunya ya. Yang pertama, wedges. Wedges ini penting bagi para wanita untuk penampilannya. Dia rata-rata dibeli karena feeling.
karena taste, karena warnanya, karena desainnya. Terus kemudian yang kedua ada laptop. Laptop ini masuk sebelah kiri, dia dibeli karena rasional thinking dan penting. Terus kemudian ada lampu, lampu ini juga sama, dia dibeli karena thinking, tapi dia nggak terlalu penting, harganya murah. Biasanya yang bawah ini harganya murah-murah. Dan berikutnya ada es krim juga sama nih, dibeli karena taste, cita rasa, feeling, dan harganya murah. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.